Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan podcast mengenai sistem pengendalian manajemen. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Antika Sari, dan rekan saya Indira Puspasari sebagai narasumber. Oke, langsung saja untuk pertanyaan pertama itu, bisa Saudari Indira jelaskan mengenai bagaimana struktur pada pengelolaan aktiva? Oke, baiklah, terima kasih. Nah, kalau buat struktur pada pengelolaan Aktiva itu, eh, yang pertama dapat dilihat di tujuan pengukuran penggunaan aktivanya. Nah, tujuan pengukuran penggunaan aktiva itu merupakan analogi dari tujuan pusat laba, di mana yang pertama itu untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus mengenai aktiva yang digunakan untuk memacu para manajer agar membuat keputusan yang merupakan kepentingan suatu perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi, di mana dalam analisis mengenai perlakuan alternatif atas aktiva dan perbandingan ROI dengan EVA, dua cara dalam mengaitkan laba dengan aktiva yang digunakan yang paling menarik. Nah, di mana ada pun dapat dilihat tuh seberapa baiknya alternatif-alternatif tersebut. Dalam dapat melayani kedua tujuan tadi yang sudah saya sebutkan untuk menyediakan informasi guna pengambilan keputusan yang baik dan pengukuran kinerja ekonomi suatu unit usaha, serta juga dapat membandingkan perbedaan laba eh, yang baik, laba yang mencolok tidak akan berarti jika unit usaha menggunakan sumber daya yang berbeda. Nah, di mana dengan kata lain semakin semakin banyak sumber daya yang digunakan, seharusnya semakin besar laba yang diperoleh. Jadi perbandingan semacam tersebut tadi itu dapat digunakan untuk menilai kinerja manajer unit usaha dan untuk memutuskan cara pengalokasian sumber daya. Nah, umumnya para manajer itu unit usaha itu sendiri memiliki dua sasaran kinerja. Yang pertama, mereka harus menghasilkan laba yang mencukupi dari sumber daya yang digunakan. Yang kedua, mereka dapat menggunakan sumber daya tambahan hanya jika penggunaan tersebut menghasilkan tingkat pengambilan yang memadai. Nah, tujuan dari menghubungkan laba dengan investasi adalah untuk memotivasi para manajer unit perusahaan atau usaha tersebut guna mencapai sasaran-sasaran. Nah, tingkat pengembalian dan atas investasi ROI itu sendiri yaitu suatu rasio perbandingan pengambilan maaf maksud saya pembilangnya atau numerator di mana pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan, nah penyebutnya itu disebut juga dengan denominator. Nah, di mana maksudnya itu sendiri adalah aktiva yang digunakan nilai tambah ekonomi atau EVA-nya adalah jumlah uang, nah bukan rasio. Jadi EVA-nya itu dapat diperoleh dengan mengurangkan beban modal atau capital charge-nya dari laba operasi bersih atau net operating profit-nya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Oke, berarti itu dapat kita simpulkan ya untuk tujuan pengukuran penggunaan aktiva itu sendiri. Yang pertama untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang bagus. Lalu juga untuk mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu entitas ekonomi. Oke, untuk selanjutnya itu menurut Saudari Indira, bagaimana cara pengukuran aset pada pengelolaan aktiva itu sendiri? Bisa tolong dijelaskan? Oke, baiklah, terima kasih. Jadi kalau cara pengukuran aset pada pengelolaan aktiva itu sendiri, yang pertama itu terdapat banyak ya. Yang pertama itu bisa dilihat juga dari kasnya. Nah, ada alasan mengapa memasukkan kas pada jumlah yang lebih banyak dan besar dibandingkan saldo yang biasanya dipegang oleh bagian suatu unit usaha, di mana jumlah saldo yang lebih besar ini diperlukan dan digunakan untuk perbandingan dengan perusahaan luar. Nah, yang kedua itu ada piutang. Nah, suatu pihak dapat berargumen bahwa apabila investasi real dari suatu unit dalam piutang akan hanya berupa dan sebesar harga pokok penjualan dan bahwa tingkat pengembalian yang memuaskan dan membadai atas hasil investasi ini mungkin sudah dapat mencukupi. Nah, yang selanjutnya itu ada persediaan. Nah, dapat dilihat dari persediaan di mana biasanya persediaan dicatat jumlahnya pada akhir periode.
walaupun secara konsep dengan metode rata-rata antar periode lebih baik. Nah, yang selanjutnya itu dapat dilihat dari cara model kerjanya, di mana secara umum, nah perusahaan itu harus memasukkan seluruh aktiva lancarnya ke menuju ke dasar-dasar investasi dengan cara tidak mengeliminasi kewajiban lancar perusahaan seperti properti, pabrik, dan peralatan permasalahan apabila perusahaan menggunakan pendekatan yang sama untuk mengukur profitabilitas berdasarkan aktiva unit-unit usaha. Yang pertama yaitu akuisisi peralatan baru, yang kedua yaitu nilai buku kotor, nah yang ketiga itu disposisi aktiva, yang keempat itu penyusutan anuitas, nah yang kelima yaitu ada metode penelitian yang lain. Selanjutnya itu pengukuran itu dapat dilihat dari aset-aset yang disewa guna usahakan. Nah, di mana di sini maksudnya itu keputusan pendanaannya biasanya diatur dan dilaksanakan oleh kantor pusat. Nah, karena hal tersebutlah terdapat pembatasan biaya dan adanya kebebasan manajer unit usaha untuk melakukan sewa guna usaha atas sebuah aktivitas. Nah, selanjutnya itu ada aktiva yang menganggur, di mana sebuah unit usaha pasti terdapat aktiva yang menganggur yang dapat saja eh, memperbolehkan untuk mengeluarkan aktiva berdasarkan dasar investasinya. Yang selanjutnya itu ada aktiva tidak berwujud, di mana terdapat keuntungan dalam mengkapitalisasi aktiva tidak terwujud, seperti contohnya R&D dan pemasaran hal tersebut kemudian diamortisasikan berdasarkan masa manfaat aktiva tersebut. Nah, selanjutnya itu pengukurannya tuh dapat dilihat dari kewajiban tidak lancar, di mana suatu unit usaha menerima modal permanennya dari kumpulan dana korporat. Nah, korporat memperoleh dana tersebut dari pemberi pinjaman dan investor modal, serta juga dari laba ditahan. Nah, bagi unit usaha, jumlah total dari dana tersebut adalah relevan, tetapi tidak dengan sumber daya dari mana dana tersebut berasal. Nah, selanjutnya itu ada beban dilihat dari pengukuran beban modalnya. Di sini juga kantor korporat menentukan sendiri tarif yang akan digunakan untuk mengukur jumlah beban modal. Dana dari tarif tersebut seharusnya akan lebih tinggi daripada tarif yang berasal dari korporat. Nah, sebagai pendanaan dengan utang karena dana yang terlihat atau terlibat maksudnya merupakan hasil campuran dana modal dan utang yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya itu yang terakhir dapat dilihat dari survei-survei prakteknya, di mana perusahaan tersebut melakukan hal tersebut tadi itu dikarenakan merupakan jumlah di mana aktiva tersebut kemudian dicatat ke dalam laporan keuangan dan karena itu sesuai dengan laporan keuangan maka dapat dilihat bahwa sejumlah modal yang akan digunakan dalam divisi tersebut. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Saudari Antika. Oke, berarti tadi udah dijelaskan ya mengenai bagaimana cara pengukuran aset pada pengelolaan aktiva. Di antaranya itu ada kas, piutang, juga ada persediaan, modal kerja, dan juga aset-aset yang disewa guna usahakan, lalu aktiva yang menganggur, aktiva tidak terwujud, kewajiban tidak lancar, beban modal, dan juga yang terakhir itu ada survei-survei praktek yang sudah dijelaskan secara rinci oleh Saudari Indira. Lalu pertanyaan saya selanjutnya itu, bagaimana sih perbandingan antara ROI dan EVA dan manakah yang lebih banyak digunakan? Lalu bagaimana alasannya menurut Saudari Indira? Oke, baiklah, terima kasih. Nah, terlepas dari perbedaan antara FIA dan ROI itu, maksud saya keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan biasanya yang paling lebih disukai oleh berbagai manajer dengan cara berbeda-beda. Nah, di mana juga manajer jauh lebih senang dengan menggunakan metode langsung yang lebih memungkinkan untuk dengan perbandingan yang lebih mudah dapat menggunakan ROI. Nah, namun bagi seorang manajer yang ingin mengetahui berapa banyak the true cost of capitalnya atau biaya modal yang sebenarnya dari bisnisnya sehingga tingkat pengembalian bersihnya dari modal yang merupakan hal yang sesungguhnya akan menjadi perhatian utama bagi para investor yang dapat diperlihatkan secara lebih jelas dapat menggunakan metode analisis FEA. Nah, di mana pastinya apapun metode pengukuran kinerja perusahaan yang digunakan oleh perusahaan tersebut, baik itu menggunakan return on investment atau ROI maupun economic value added atau FEA, maka dapat kita simpulkan nih akan menjadi jauh lebih mudah
untuk mengetahui bagaimana hasilnya jika ingin memiliki sistem pengelolaan akuntansi keuangan pendukung yang paling tepat melalui software akuntansi online, maka kita sendiri juga akan dapat mendapatkan berbagai macam jenis laporan keuangan seperti yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana untuk penilaian metode ROI atau EVA-nya secara instan dan akurat. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Oke, berarti dapat kita simpulkan ya, untuk yang mana yang lebih banyak digunakan itu, manajer lebih jauh lebih senang dengan menggunakan metode langsung yang memungkinkan untuk diperbandingkan lebih mudah dengan menggunakan ROI. Nah, pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana sih cara menentukan insentif manajer jika perusahaan menggunakan kinerja ROI atau EVA? Oke, baiklah. Mungkin dalam rangka mencapai keselarasan tujuan, kompensasi manajer sering dihubungkan dengan kinerja suatu pusat tanggung jawab dan juga dengan kinerja perusahaan. Nah, oleh karena itu, pemilihan ukuran kinerja yang tepat adalah tahapan yang kritis bagi keberhasilan suatu perusahaan. Nah, ROI mengukur tingkat pengembalian investasi atau rasio perbandingan antara pendapatan yang dilaporkan pada laporan keuangan dengan aktiva yang digunakan, dan operating profit margin mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan melalui operasi perusahaan. Nah, sedangkan laba bersih tergantung pada efisiensi operasi, financial leverage, dan kemampuan perusahaan untuk merumuskan strategi yang tepat untuk menghasilkan keuntungan yang memuaskan. Nah, jadi pemakaian EPA itu sendiri sebagai ukuran kompensasi mendorong manajer menciptakan aktivitas yang bernilai sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Nah, di mana pemakaian atau penggunaan EPA ini sendiri sebagai ukuran kompensasi dapat menghasilkan perbaikan dalam efisiensi operasi dengan meningkatkan perputaran aktiva, mengarahkan manajer untuk menggunakan aktiva perusahaan lebih produktif, membuang aktiva yang tidak berguna, dan mengurangi investasi baru. Dan cara pemberian insentif kepada manajer jika menggunakan pengukuran EVA ialah seperti tergantung bagaimana target yang ingin dicapai perusahaan. Misalnya jika ROI-nya tercapai sekian persen insentif, manajernya sekian persen dan dari ROI yang didapat. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Oke, berarti dengan cara pemberian insentif kepada manajer jika menggunakan pengukuran FVA. Nah, tergantung bagaimana target yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan ya, Indira. Lalu, misalkan jika ROI-nya tercapai sekian persen, insentif manajernya akan sekian persen dari ROI yang didapatkan. Oke, mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya lontarkan. Terima kasih kepada saudari Indira telah menjawab pertanyaan yang telah saya berikan. Oke, baiklah selanjutnya lanjut ke part yang kedua, yaitu di sini udah ada Antika Sari nih yang kan saya tanya-tanya. Nah, di sini langsung saja kita mulai aja, langsung masuk ke sesi tanya jawabnya. Jadi di sini saya akan bertanya ke Saudari Antika, bagaimana sih atau metode apa yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan selain menggunakan ROI dan EVA? Oke, izin saya jawab ya. Untuk pemilihan ukuran kinerja yang tepat itu adalah pada tahapan yang kritis bagi keberhasilan suatu perusahaan. Nah, sebagaimana besar ukuran kinerja secara langsung ini berhubungan dengan laba bersih periode sekarang, total aktiva, penjualan dan juga penjualan bersih. Nah, kita contohkan seperti adalah adanya return of equity. Nah, selanjutnya ada return of asset dan atau ROA dan juga return of on investment atau ROI dan juga operating profit margin. Nah, untuk ROE sendiri itu mengukur kinerja kinerja dari perseptif pemegang saham. ROA mengukur imbalan hasil perusahaan yang diperoleh melalui pendayagunaan total aktiva. Metode yang digunakan ini dalam pengukuran kinerja keuangan adalah metode rasio keuangan. Nah, di mana rasio keuangan ini terdiri dari rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan juga rasio leverage. Dan juga menggunakan rasio profitabilitas dan juga rasio pasar. Seperti itu, Saudari Indira. Oke, baiklah. Terima kasih atas jawabannya, Saudari Antika. Berarti metode yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan selain menggunakan ROI dan EVA itu ada ROA dan
ROE. Nah, di mana ROE itu adalah return on equity. Nah, sedangkan ROA itu return on asset. Nah, ROE itu sendiri mengukur kinerja dari perspektif pemegang saham, sedangkan ROA mengukur imbalan hasil dari perusahaan yang diperoleh melalui pendaya gunaan total aktiva. Nah, oke, mungkin langsung saja kita ke pertanyaan yang selanjutnya, di mana di sini saya akan bertanya bagaimana sih cara mengevaluasi manajer setiap unit usahanya. Tolong bisa dijelaskan untuk Saudari Antika Sari. Oke, untuk mengevaluasinya itu sendiri dimulai dari penggunaan dari FVA sebagai sebuah alat untuk mengukur kinerja yang sangat dianjurkan. Nah, akan tetapi FVA ini sendiri masih tidak mampu untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang terkait dengan aktiva tetap, kecuali jika didukung dengan penggunaan metode anuitas dan juga di dalam penggunaan metode nilai buku kotor atau gross value book value. Lalu, suatu unit usaha dapat meningkatkan kemampuan FVA perusahaan dengan cara mengadopsi tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan tersebut. Lalu berbeda dengan metode nilai buku kotor bila perusahaan menggunakan metode nilai buku bersih. Lalu FVA ini sendiri secara otomatis akan meningkat seiring berjalannya dengan berlalunya waktu penggunaan. Nah, walaupun pembelian awal aktiva tetap ini seringkali dikapitalisasikan sebagai besar investasi dalam biaya permulaan, pengembangan suatu produk baru dan juga sebagainya bisa saja dihapuskan sebagai beban dan dengan demikian tidak akan dapat terlihat dalam dasar investasi. Nah, hal ini khususnya diterapkan pada unit-unit pemasaran. Pada unit tersebut, besarnya jumlah investasi perusahaan ini seringkali terbatas pada piutang, persediaan, perabotan, dan juga peralatan kantor. Saat sekelompok unit usaha yang memiliki target tanggung jawab yang berbeda-beda, maka diberikan peringkat atau ranking akan terlihat bahwa unit-unit yang memiliki kegiatan pemasaran itu lebih relatif besar akan memiliki FVA yang akan lebih besar pula. Seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih untuk jawabannya, Saudari Antika. Kan tadi kan udah saya tanya nih, cara mengevaluasi manajer setiap unit usaha. Sudah dijawab secara jelas dan rinci. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya itu cara mengevaluasi dari sisi kinerja perusahaan setiap unit usahanya itu seperti apa ya? Untuk caranya itu, yang pertama laporan-laporan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nah, nilai semacam ini disebutkan breakup value, yaitu estimasi jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham jika masing-masing unit usaha itu dijual. Lalu breakup value ini berguna bagi organisasi luar yang sedang akan membuat penawaran pengambil alihan perusahaan dan juga tentu saja laporan ini juga berguna bagi pihak manajemen dalam menilai suatu tawaran. Lalu perbedaan yang paling nyata antara dua jenis laporan tersebut adalah bahwa laporan ekonomi lebih berfokus pada profitabilitas di masa depan dibandingkan daripada profitabilitas yang sekarang atau yang lalu. Nah, nilai buku dari aktiva dan juga penyusutan berdasarkan biaya historis ini dari aktiva tersebut digunakan dalam laporan yang memperkirakan masa depan dalam laporan tersebut. Penekanannya ini adalah pada biaya penggantian. Nah, lalu secara konsep, nilai suatu unit usaha ini adalah nilai sekarang dari pendapatan yang akan ada di masa depan. Hal ini juga dihitung dengan mengestimasikan arus kas untuk setiap tahun di masa depan dan juga mendiskontokan setiap arus kas tersebut pada tarif laba yang telah ditentukan. Nah, analisis tersebut dilakukan untuk 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Aktiva yang akan ditandatangani yang ada di tangan pada akhir periode ini diasumsikan memiliki nilai tertentu. Disebutkan nilai akhir atau terminal value yang didiskontokan dan juga ditambahkan ke nilai arus kas tahunan. Seperti itu, Saudara Indira. Oke, terima kasih untuk Saudari Antika Sarya sudah menjelaskan secara detail mengenai sebelumnya cara mengevaluasi manajer setiap unit usaha dan mengenai cara mengevaluasi kinerja perusahaan setiap unit usaha.
Nah, selanjutnya itu untuk pertanyaan yang terakhir, saya mau bertanya, apakah ada akun atau deskripsi yang berbeda dalam laporan kinerja perusahaan antara laporan manajemen dan laporan ekonomi? Dan apakah hasil dari laporan manajemen atau laporan ekonomi ini dapat dipergunakan untuk dasar pembuatan laporan kinerja satu sama lain? Oke, untuk laporan manajemen ini cenderung menggunakan informasi historis atas biaya aktual yang terjadi. Nah, sedangkan laporan ekonomi ini memberikan indikasi apakah strategi unit usaha yang sekarang digunakan dan juga keputusan apa yang harus diambil. Nah, menurut kelompok kami menjadikan laporan manajemen atau laporan ekonomi dapat dipergunakan untuk dasar pembuatan laporan kinerja. Itu bisa saja karena laporan manajemen dan laporan ekonomi memperlihatkan rencana perusahaan di masa sekarang dan juga laporan ekonomi ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh nilai perusahaan secara keseluruhan. Nah, jadi bisa digunakan sebagai acuan untuk membuat laporan kinerja. Oke, terima kasih. Jadi pada Seperti itu. intinya, laporan manajemen cenderung menggunakan informasi historis atas biaya aktual yang terjadi. Nah, sedangkan laporan ekonomi memberikan indikasi apakah strategis unit usaha yang sekarang digunakan dan keputusan apa yang harus diambil. Nah, oke, terima kasih untuk saudari Antika, Sari, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mungkin saya cukupkan dulu untuk pertanyaan-pertanyaan. Baiklah, mungkin itu saja podcast dari kami, kelompok 6 dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.